Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edison Suryohusodo Purba, calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Tapanuli Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sehubungan dengan koneksi antar materi-materi dalam modul 1.1 dengan menjawab panduan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya sudah mendapatkan pelatihan tentang kurikulum 2013 dan berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan hal-hal yang menjadi tuntutan dari kurikulum tersebut dengan pendekatan saintifik. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, saya sebagai pendidik masih memandang siswa sebagai objek polos yang perlu diisi atau dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan. Mereka diibaratkan kertas putih yang masih polos atau botol kosong, di mana kertas putih yang masih polos perlu diberi tulisan dan pewarnaan, sedangkan botol kosong yang harus diisi air sampai penuh. Pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik juga masih mengutamakan kompetensi kognitif dan psikomotorik, sehingga kurang memberikan perhatian pada sikap peserta didik untuk mengembangkan karakter baik yang ada dalam diri mereka. Selain itu, saya masih cenderung mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan to have dan to do, yaitu apa saja materi pembelajaran yang mereka kuasai dan apa saja yang berhasil mereka lakukan. Padahal mereka memiliki potensi lain seperti bakat dan minat yang seharusnya dikembangkan. Saya juga memandang bahwa setiap siswa melakukan kesalahan adalah sangat perlu dikenai sanksi yang tegas agar mereka dapat berubah ke arah yang lebih baik. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan mempelajari dan mengetahui isi modul ini. Setelah mempelajarinya, hal yang berubah dari pemikiran saya adalah perubahan pola pikir atau mindset saya terhadap tugas saya sebagai pendidik. Pendidikan itu merupakan tuntunan dan bukan tuntutan, sehingga guru harus lebih among kepada peserta didik. Guru itu bukanlah hanya sebagai pengajar ataupun fasilitator, tetapi harus juga sebagai mitra bagi peserta didik yang mampu membimbing dengan ikhlas dan juga menumbuh kembangkan segala potensi baik yang ada pada mereka. Pembelajaran yang dilakukan harus menyeimbangkan antara kompetensi kognitif, psikomotorik, dan sikap peserta didik dengan harapan akan tercipta peserta didik yang cerdas, terampil, dan berkarakter baik. Mengukur kemampuan peserta didik tidak semata-mata berdasarkan to have, to do, tetapi juga dengan melihat potensi baik pada peserta didik seperti bakat dan minat yang ada pada mereka. Demikian juga, sanksi tegas berupa hukuman dan paksaan bukanlah cara yang tepat untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik, karena akan menghambat potensi yang ada pada mereka. Sanksi berupa tindakan yang menanamkan budi pekerti akan lebih berpengaruh dalam membantu peserta didik dalam mengembangkan karakter positif, bahkan bakat dan minat yang mereka miliki. Memberikan kebebasan terarah bagi peserta didik untuk berkreasi, bertindak, berpikir, dan mengemukakan pendapat adalah hal tepat untuk menumbuh kembangkan keberanian dan mengembangkan kreativitas mereka. Ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Hal-hal yang dapat saya terapkan di kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menanamkan nilai-nilai karakter yang baik dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi spiritual dan sosial peserta didik dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, melakukan pembelajaran kooperatif untuk menumbuhkan nilai saling menghargai, kerjasama, toleransi, kreatif, dan kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan falsafah Batak Patun Hangoluan Towis Hamaguan yang bermakna sikap santun membawa kehidupan sementara kesombongan membawa malapetaka. Sehingga terciptalah peserta didik yang kelak sukses dalam hidupnya dan menjadi kebanggaan orang tua. Karena dalam budaya Batak, anak adalah harta yang paling berharga. Selanjutnya, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sebagai media, sumber, dan alat peraga pada pembelajaran agar peserta didik dapat berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Saya juga tidak akan memberlakukan hukuman yang tidak mendidik atau paksaan yang membuat peserta didik merasa tertekan dan menggantinya menjadi penanaman budi pekerti dengan olah rasa, olah cipta, dan olah raga. Demikian kesimpulan dan refleksi saya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas.